Tes mic, tes mic. Oke, halo semua, selamat datang di channel Holis Egg. Di video kali ini kita akan belajar tentang userman atau centralized userman, centralized server userman. Oke, bisa kita lihat di sini ya kan. Kita punya empat titik tempat titik jaringan ya. Misalnya 4 site, 4 kantor cabang gitu misalnya. Contohnya saja ya. Jadi kita akan membahas tentang topologi dulu. Next, kalau memang ada servernya atau apa? Iya, kalau ada servernya kita akan praktekkan ya gimana caranya kayak gitu. Oke, di video kali ini saya akan bahas tentang centralized userman server. Artinya apa centralized? Ya kan. Jadi centralized itu kalau dibahasakan ya namanya itu tersentral, terpusat ya kan. Terpusat userman server. Terpusat userman server. Artinya apa? Userman-nya itu terpusat di satu server saja. Jadi misalnya nih yang router Gading ini ya pakai userman yang ada di server ini, pelabuhan juga pakai server ini, Mancingan juga pakai server ini, Tambahan juga sama gitu ya kan. Jadi keempat titik ini menggunakan router yang sama atau database server yang sama kayak gitu. Itu namanya centralized. Caranya gimana sih untuk membuat kayak gini gitu ya kan? Untuk membuat kayak gini, caranya kita harus menyiapkan sebuah server khusus untuk menampung userman ya kan. Memang saat ini bisa dibilang userman di sebagian besar ya, dari sebagian besar orang yang bikin jualan voucher hotspot gitu tidak menggunakan userman lagi karena memang ada keterbatasan lisensi ya kan. Kalau kita pakai router pada umumnya level 4 hanya bisa 20 user aktif kayak gitu. Oke. Userman jarang dipakai karena limitasi lisensi. Level 4 hanya bisa 20 user aktif ya kan. Kayak gitu. Inilah kenapa alasan kita nggak pakai userman ya kan, karena ada limitasi dari lisensi ya kan. Jadi kita pakai Micmon. Tapi untuk misalnya kalian sudah sekelas perusahaan gitu ya kan, sekelas perusahaan yang memang database-nya itu tersentral, terpusat gitu ya. Misalnya kalian punya user buat karyawan kalian gitu misalnya. Terus lagi karyawan kalian yang memang sering pindah-pindah kantor, atau kalian yang pingin pindah-pindah kantor gitu biar bisa tetap bisa login hotspot menggunakan user dan password kalian gitu tanpa harus masukkan password lain, kantor lain passwordnya juga lain gitu kan, nggak enak-enakan terpusat gitu. Nah, kalian bisa menerapkan kayak gini ya. Jadi untuk cara ini kalian tidak bisa menggunakan Micmon kayak biasanya, karena Micmon kan untuk database usernya hanya berada di site-nya sendiri gitu. Misalnya di Gading ya Gading aja gitu ya kan yang bisa pakai, atau anak-anaknya Gading gitu, subnetnya gitu. Pelabuhannya pelabuhan aja, nggak bisa saling pakai kayak gini. Kalau pakai centralized ini kita bisa menggunakan user di sini juga bisa, di pelabuhan bisa, di Gading bisa, Mancingan bisa, Tambahan pun juga bisa ya kan. Itu namanya centralized. Jadi database-nya jadi satu gitu. Sama kayak kalian buka Facebook gitu loh. Kalian buka Facebook dari misalnya dari rumah kalian, sama kan kontennya. Dari sekolah kalian juga sama kontennya. Nah, itu namanya centralized, terpusat. Nah, syarat untuk membuat kayak gini itu satu ya kan, syaratnya sistem requirement ya kan. Satu, server userman. Server userman ini bisa kalian pakai misalnya dedicated server, boleh kalau kalian memang ada dananya buat dedicated server, atau kalian bisa dengan menyewa CHR server, Mikrotik CHR gitu. Ada dua ya kan. Jadi kalian bisa menggunakan dedicated server, misalnya kalian punya IP public dan kalian punya Mikrotik yang memang mumpuni buat jadikan centralized userman.
Kalian bisa pakai gitu. Nah, kemudian yang kedua RAN Mikrotik CHR ya. Ya sewa gitu. Misalnya sewa kayak teman-teman di sini kan banyak yang sewa server CHR buat buat apa? Buat ngalihin trafik gitu misalnya kan, karena memang ya trafik di negeri tercinta ini kan agak-agak gimana gitu ya kan. Jadinya mereka kan banyak yang mengalihkan trafik ke server-server lain kayak gitu. Oke. Jadi itu untuk hardware-nya ya. Untuk yang pertama untuk server userman ini hardware-nya. Oke. Yang kedua software-nya. Software-nya itu di sini atau software atau konfigurasi lah ya. Kon konfi gimana sih ngetiknya? sorry kurasi. Oke, software atau konfigurasi yang pertama itu userman ya. Jadi kita harus menginstal userman pada server ini dan sudah disetting ya. Kemudian yang kedua, untuk menghubungkan masing-masing site ini ke dalam userman, misalnya kan memang beda WAN ya, beda beda sumber internet, kita tetap bisa menghubungkan ini melalui PPP atau VPN kayak gitu. VPN ini bisa pakai bebas ya, L2TP, IPsec gitu kan. Misalnya boleh pakai PPTP atau VPN, OpenVPN gitu boleh. Jadi untuk menghubungkan sini ke sini, misalnya kalian beda kan, kalian berada di jaringan internet atau beda kota gitu misalnya kan, mungkin saja kita narik kabel tapi kan biayanya besar banget. Tapi kalau kita lewatkan internet itu bisa. Jadi dengan cara menggunakan VPN atau interkomunikasinya menggunakan VPN. Jadi misalnya dari tambahan sini ke server dia menggunakan VPN khusus ya kan, yang agar kedua ini bisa berkomunikasi dan bertukar data data userman-nya gitu, data autentikasi usernya. Jadi tidak terbatas kalian berada di mana gitu. Jadi selama kalian bisa saling terhubung dengan server ini, maka kalian bisa mengakses database dari userman tersebut. Jadi user kalian itu tersinkron ke semua titik yang ada di sini kayak gitu ya. Itulah gunanya centralized. Jadi datanya itu terpusat, nggak peduli kalian di titik mana, nggak peduli kalian dimanapun, yang penting selama masih terhubung ke dalam jaringan yang diatur tersebut, maka kalian bisa login dengan user dan password kalian. Itulah untungnya ya kan. Oke, jadi cara kayak gini itu nggak bisa dipakai buat hotspot yang pemiliknya berbeda ya. Pemiliknya berbeda, misalnya si A si B gitu, pemiliknya berbeda, terus vouchernya dibikin sama gitu, misalnya ya pemilik A dari voucher dari hotspot si A gitu ya kan, kalian pergi ke hotspot si B pakai vouchernya si A gitu kan, kan akhirnya bocor. Nah kayak gitu memang kurang cocok ya kan, kurang cocok untuk pakai cara centralized kayak gini. Oke, kita akan tulis ini untuk kebutuhan minimalnya kayak gini ya, kebutuhan minimalnya kayak gini. Tapi untuk sistemnya, servernya pakai dedicated server bisa, atau sewa Mikrotik CHR gitu. Kalau kalian memang nggak ada dananya ya sewa aja, daripada menyediakan dedicated server yang harus maintain segala macam ya gitu. Untuk software cukup pakai install userman, package userman di dalam server Mikrotik tadi dan dikonfigurasi ya. Kemudian yang agar komunikasi bisa terhubung antar titik ini, kalian bisa pakai VPN ya kan, bisa L2TP, IPsec, PPTP atau OpenVPN atau protokol yang lain juga bisa. Atau langsung direct connect juga bisa, asalkan ini pakai IP public ya. Kayak gitu. Oke. Untuk kelebihan ya kan. Kelebihan atau kelebihan dari metode centralized ini, satu, user dan password bisa dipakai di titik manapun ya kan, selama terhubung dengan apa sistem ini. Kalian bisa pakai, misalnya kalian bikin user admin ya kan, kalian bisa pakai di titik A B C D gitu, bisa semua di titik manapun ya kan. Itu kelebihannya. Yang kedua, mudah dalam maintenance karena memang datanya terpusat ya kan. Kalian nggak harus ke titik
A untuk update data, kemudian ke titik B untuk update data, ke C D gitu. Jadi nggak perlu kayak gitu. Jadi satu data kalian bisa mengontrol atau maintain atau mengelola gitu dalam satu tempat kayak gitu. Jadi nggak ribet ya kan, itu keuntungannya. Terus yang ketiga apa ya? Kalau bilang mudah yang mudah ya kan. Jadi ya lain-lain lah ya, lain-lain ya. Banyak sekali untuk kelebihannya karena memang centralized itu mantep banget ya kalau memang diterapkan secara benar, secara sesuai dengan strategi kalian gitu bakal mantep banget. Kekurangan satu, kurang cocok untuk RT RW net dengan pemilik berbeda ya kan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, misalnya ini milikku, kemudian ini milik saudaraku gitu, misalnya ini milik adikku, ini milik temanku gitu ya kan. Misalnya datanya itu terhubung menjadi satu, maka voucher ini bisa dipakai dimanapun. Nah itulah kekurangannya. Jadi kurang fair gitu ya kan, misalnya kalian pakai kayak gitu. Kecuali ini memang milik kalian semua gitu ya kan. Milik kalian semua, kalian pasang masing-masing di sini, pasang internet, kemudian saling hubungkan jadi satu. Kalian itu enak banget, cukup sekali generate voucher, maka kalian bisa pakai dimanapun. Misalnya generate 100 gitu ya kan, langsung dibawa sana, bawa sana. Jadi kalian tinggal ambil voucher tanpa perlu mikir, oh ini vouchernya yang ini vouchernya yang ini, gitu. Nggak perlu mikir gitu. Kalian cetak, kalian sebarkan, bebas, voucher itu bisa dipakai di mana saja. Jadi kalian bisa nulis kayak gitu, voucher ini bisa dipakai di titik A, B, C, D kayak gitu kan lebih enak ya. Jadi itu gunanya centralized. Itu kelebihannya ya kan, tapi kekurangannya kayak gitu, nggak cocok kalau pemiliknya berbeda kan. Masa beli voucher di sini, misalnya kan pemiliknya berbeda, masa beli voucher di sini dipakai di sini gitu kan aneh gitu ya. Jadi akan merugikan yang ini karena kan dia nggak ada yang belinya hanya di sini saja kayak gitu, kurang cocok. Kemudian yang kedua kalau koneksi ke server pusat jelek atau nge-lag, maka koneksi data user akan terhambat. Nah, kayak gitu. Ini masalah yang umum terjadi ya kalau kita punya server kan, kita pastikan server kita berjalan dengan cepat dalam dalam melayani request dari perangkat-perangkat lain gitu kan. Kan server kan gunanya gitu, menyediakan data-data yang bisa diakses dengan cepat lah ya pokoknya. Kalau server kalian lambat atau koneksi dari titik kantor cabang kalian itu lambat ke server, ya resikonya apa? Kalau kalian mau login itu akan sulit karena database-nya jauh gitu. Kalau koneksinya bagus, ya kekurangan ini bisa hilang. Kekurangan titik kedua. Pokoknya kalau mau bikin kayak gini harus satu, pilihlah server yang bagus dan koneksi dari klien ke server harus bagus juga kayak gitu. Pokoknya hubungan antara titik dengan server ini harus bagus dulu. Kalau titik hubungannya jelek, maksudnya koneksinya jelek, ya mau kayak gimana pun centralized ini kurang cocok kalau titiknya kayak gitu. Oke. Kalau memang kalian punya misalnya nih, memang bagus banget koneksinya gitu ya kan. Maksudnya latensi segala macam, memang dalam 24/7 itu downtime-nya itu rendah sekali, untuk ping-nya juga kenceng gitu ya, enak banget karena nggak akan terasa kalau database-nya itu jauh atau data username kalian itu jauh atau di server lain gitu, nggak akan terasa. Oke. Kekurangan lagi kayaknya itu aja deh kekurangannya. Oh ya, kekurangan ya perlu maintainer yang handal ya kan. Karena apa? Karena untuk mengelola data yang banyak kita harus punya sumber daya manusia yang memang mampu gitu kan menghandle data-data tersebut. Misalnya mengamankan server ini ya kan. Karena kan server ini bisa diakses dari luar jaringan tuh ya kan.
Jadi kalian perlu itu maintainer yang andal atau orang yang bisa mengelola atau maintain ini dengan baik. Jangan sampai kalian punya orang tiba-tiba orang itu membocorkan data-data ini keluar gitu, misalnya mencetak voucher sendiri dan dijual-jual sendiri tanpa sepengetahuan kalian, kan itu kacau ya kan. Maka dari itu kalian harus punya orang yang memang bisa dipercaya untuk maintain ini, yang memang mampu kayak gitu. Itu kekurangan, bukan kekurangan juga sih, bisa jadi ini salah satu yang perlu diperhatikan juga selain koneksi ya kan, kekurangan atau yang perlu diperhatikan. Oke, jadi kayak gitu. Jadi untuk membuat kayak gini itu memang kalau centralized itu beresiko banget untuk keamanan ya. Iya, resiko keamanan ya kan, beresiko banget untuk keamanan, terutama ya karena memang apapun yang ditaruh di IP publik di luar jaringan lokal gitu ya kan, bakal ada yang namanya DDoS atau kayak penyerangan jaringan yang lain kayak gitu. Itu perlu diperhatikan juga firewallnya kayak gimana kayak gitu dan lain sebagainya lah ya. Jadi kita harus lebih apa ya, ya perlu maintainer atau SDM yang handal lah kalau kayak gini kasusnya. Oke. Jadi dari kelebihan ini memang kan bisa dipakai di titik manapun, ini merupakan satu kunci centralized ya, satu kunci centralized ya kan. Dan memang terpusat, kita bisa pakai data itu dimanapun kalian berada. Misalnya nih, contohnya set kalian berada di Jawa Timur, misal Surabaya gitu ya kan. Server kalian ya kan, kalian itu sebar di sekitaran Surabaya gitu misalnya, titik Surabaya. Kemudian kalian buka lagi di Bali gitu misalnya, di server Bali gitu kan. Nah kalian itu nggak perlu bikin database usernya di Bali, kan nggak perlu. Jadi cukup kalian hubungkan ke server yang ada di Surabaya tadi, kemudian kalian sambungkan ke Bali, dan di Bali pun bisa pakai voucher yang sama dengan sini gitu misalnya. Atau memang kalian punya hotel gitu ya kan, punya hotel yang tercentralized, kalau orang mau check in gitu kan biasanya dikasih user dan password ya. Kayak gini itu lebih mantap gitu ya kan, daripada kalian harus per hotel gitu misalnya database-nya sendiri-sendiri. Kayak kita pemilik dari hotel tersebut akan kesulitan dalam mengontrol mengontrol data yang masuk atau data pengguna hotspot kita kayak gitu. Jadi akan kesulitan. Kalau centralized ya banyak banget kelebihannya ya. Oke. Mudah dalam maintenance, mudah dalam mengelola ya kan. Ya anggap aja gitu, maintenance mengelola segala macamnya. Oke. Jadi gitu aja dulu untuk intronya. Mungkin kalau prakteknya bisa kalian praktekkan sendiri dengan cara kayak membeli suatu server yang saya jelaskan tadi. Kalau kalian memang punya server dedicated atau server CHR, bisa kalian manfaatkan buat server userman gitu. Atau kalian punya server yang khusus gitu, bisa kalian manfaatkan. Jadi titik-titik tersebut bisa langsung connect ke server kalian. Melalui VPN bisa, kalau melalui jaringan lokal pun juga bisa, bebas aja, yang penting bisa terhubung dengan baik. Dan pastikan koneksi antar titik dengan server itu memiliki koneksi ping dan latensi atau apapun itu yang bagus, jangan sampai koneksinya terhambat. Oke. Jadi sampai di sini dulu untuk video kali ini tentang centralized userman server. Semoga kalian suka video ini. Kalau suka klik-klik, kalau nggak suka ya dislike saja. Dan jangan lupa subscribe ke channel Holistic dan K Tutorial. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oke, dadah.